yang minus terus sana nyari jodoh. Saya penderita minus dan silinder selama 10 tahun lebih. Dulu saya susah sekali beraktivitas menjalani sehari-hari saya. Tapi alhamdulillah setelah lasik saya bisa bebas dari penderitaan saya selama ini. Halo NSC People, kali ini kita akan ngobrol seru nih bareng bintang tamu spesial yang pastinya semuanya pada tahu nih ya. Nah, kita akan kupas tuntas gimana sih rasanya lasik di National Eye Center. Nah, emang bener di sini semua usia bisa bebas kacamata. Penasaran kan? Cia juga penasaran. Nah, bersama Cia langsung saja kita perkenalkan bintang tamu kita yang super spesial ya, ibu dan anak yang so sweet banget. Siapa dia? Yaitu Kak Oki Agustina dan Keisha Alvaro. Halo Kak. Halo kakak. Aduh, gimana nih? Kita tanya kabar dulu kali ya. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah hari ini, per hari ini ya, lebih sehat, lebih jelas menatap yang di depan. Wow, menatap masa depan ya. Menatap masa depan lebih jelas, lebih jernih, lebih tidak ada gangguan lagi. Wah, kalau Kak Keisha sendiri? Kan mataku udah sehat udah lama. Oh iya, aduh, Jadi udah jelas nih ya. udah pasti lagi optimal. Oh, wow. Walaupun agak ngantuk sedikit tapi seenggaknya udah sehat belum. Tapi Lagi menuju sehat. Kak Keisha ini imas banget loh. Dimas dong. Iya, Masya Allah, ganteng Oh, banget. iya. Boleh bagus Imas. Imas ya, Masya Allah. Nah, dengar nih Kak, kemarin tanggal berapa ya? 23 ya? 23 Januari kemarin baru ini lasik ya Kak Lasik ya? betul. Itu kalau boleh tahu dari minus silinder atau plus berapa Kak? Kemarin itu aku semua ada dari minus, silinder sama plus. Wow. Ya karena usia juga kan, kalau untuk plus itu kan usia tidak bisa dibohongin ya. Betul. Kemarin itu minus tuh 1,5, silinder 1. Aku lupa sih berapa, karena aku udah nggak mau inget-inget lagi sebenarnya. Wah, udah masa lalu tuh Udah ya. masa lalu itu udah lewat kan gitu ya. Ya akhirnya aku memutuskan untuk klasik karena aku lihat juga Kisha kemarin. Dia lasik kok lebih enak gitu kan, nggak perlu kacamata lagi. Sedangkan Kisha berapa tahun ya kamu pakai kacamata Kak? Dari kelas 5 SD berarti 10 tahun kurang lebih kayaknya. Ya, dia pakai 10 kacamata tahun. kan. Wow. Nah begitu lihat dia kayaknya bebas kacamata nih, wah dia aku harus juga. Aduh. Terus struggle-nya apa nih Kak? Kalau lagi aktivitas kacamata itu bikin apa sih? Yang pasti pakai kacamata itu nggak enak sih sebenarnya, karena kan kalau aku kebetulan memang banyak acara yang mengharuskan aku untuk makeup. Oh iya. Iya kan. Nah kalau aku pakai kacamata itu sangat mengganggu yang pasti. Penampilan jadi nggak oke, kurang oke lah. Terus kedua juga mau apa-apa harus ribet dengan kacamata pasti. Oke, Ya kan. kayak bangun Bangun cari tidur cari kacamata. gitu. Kadang mau nonton aja aku harus cari kacamata gitu. Kalau nggak kebaca tulisannya kan. Gitu. Jadi memang sangat-sangat kemarin tuh sangat-sangat bergantung sekali gitu, dan itu memang nggak nyaman sih. Oke, kalau dari Kak Ica sendiri, namanya Kak Ica ya panggilannya. Kalau denger-denger nih ya. Manggil Kisha boleh, Kak Ica sayang juga boleh. Ya, Mas. Mau yang mana panggilan terserah. Saya ngikut aja. Kak Ica, Cia, kayak mirip ya. Oh, iya. Mau punya mana tuh dokter? Oke. Nah, terus abis itu biasanya hal unik apa sih yang terjadi pengguna kacamata tuh kayak harus kayak gini-gini terus tuh kayak gimana tuh? Nah, Oh, itu terjadi setelah lasik. Jadi udah seminggu setelah lasik. Jadi kalau dulu tuh kalau mandi kan aku pakai kacamata. Oh, mandi pakai kacamata? Karena kebetulan buat yang nggak tahu, dulu aku sudah menyentuh minus 7,75 kalau nggak salah. Wow, jadi berapa tuh Kak? Ada sisanya nggak kira-kira? Alhamdulillah nggak. Nol. Wah, nol nih Nol. sisanya. Iya. Jadi kadang kalau lagi mandi suka tiba-tiba gini sendiri. Oh iya nggak ada kacamata. Padahal udah nggak ada kacamata. Lupa biasa kan ingatnya kan oh kalau jelas pakai kacamata gitu loh. Sekarang udah enggak. Oke, kalau dari Bunda sendiri gimana? Ada kayak gini-gini? Masih ya. karena nih kemarin-kemarin nih kalau misalnya nggak pakai, karena kalau kita udah terbiasa pakai kacamata, mungkin aku udah seumur Kisha pakai kacamata, lebih dari umur Kisha. Pakai kacamata tuh aku dari sekolah, terus kemudian cuman lebih tiap harinya tuh intensnya yang belum tiap hari tuh sejak seumuran Kisha lah.
20 tahunan. Itu jadi kalau di situ aku suka nyari begini kalau pakai kacamata. Itu Ini di mudah-mudahan besok nggak ikutan begini lagi. Itu kan? 20 tahun Bun, lebih Bun. Lebih, ya, Bukan maksudnya- seumur Ica lah. Tapi maksudnya untuk penggunaan yang setiap harinya. Oh, iya, iya. Itu di seumuran dia. Sebelumnya sih lepas pasang. Kalau boleh, kalau boleh tahu pakai metode apa kemarin ibu? Kalau aku kebetulan pakai metodenya yang Presbyon, karena Presbyon itu kalau kayak Kisha kan kemarin pakai yang Coba boleh jelasin dulu ya presbyon itu apa Bun? Ica tuh jelasinnya Ica, Iya. boleh jelasin yang Bunda aja. Coba Kalau presbyon Kisha apa? kan pakai yang Smile itu hanya untuk yang mata minus dan silinder. Kebetulan aku ada plusnya, jadi memang Oh, pakai iya, pemilihan metode yang Presbyon. Gitu. Boleh Kak Ica, nggak usah rebutan gitu ya. Iya, kalau aku pakai Zesmal. Iya, Zesmal. Jadi memang Zesmal ini salah satu metode terbaru di dunia perlasikan gitu, dengan sayatan terkecil. Jadi jangka waktu penyembuhannya pun lebih kecil juga. Aku tuh untuk bisa beraktivitas normal itu, kalau kata dokter Dini, kebetulan kemarin yang nanganin aku, itu kurang lebih butuh seminggu untuk bisa nyetir, untuk bisa segala macem gitu. Tapi yang aku rasain di 3-4 hari pertama Udah fine. sudah lancar. Itu nggak tahu bener apa bandel ya, tapi 3-4 hari pertama aku udah lancar semuanya gitu. Karena kan kemarin setelah lasik itu aku ada syuting, ada manggung segala macem, dan alhamdulillah lancar semuanya, nggak terganggu sama sekali, nggak ada yang bisa tiba-tiba mata nggak fokus, mata kabur tuh nggak ada, atau pusing nggak ada. Terus kenapa nih Kak Oki kok jauh-jauh dari Jakarta ke Surabaya? Padahal Jakarta kayaknya banyak ya. Banyak, kalau bilang banyak. Yang pasti salah satunya adalah dokter di sini sudah tersertifikasi dan juga penanganannya juga luar biasa. Jadi dokternya tuh nggak cuma hanya satu dokter, tapi banyak juga yang lain. Kalau misalnya kita kesulitan nih, kita akan diarahkan dengan orang-orang yang memang berkompeten. Jadi bisa menangani kita secara maksimal. Terus juga metode-metode juga luar biasa juga. Udah gitu juga cepet, nggak sakit, terus nyaman untuk pasien. Dan yang ketiga nih, di sini tuh rumah sakit sebenarnya, tapi nggak kayak rumah sakit. Hobi Karena banget tempatnya gitu hobi ya? banget, kliniknya tuh enak banget, jadi kita tuh nggak tegang gitu. Udah gitu yang paling aku nomor satunya kenapa utamanya aku harus ngambil di National Eye Center, karena di sini yang ada Presbyon itu. Tempat lain belum ada yang bisa menghilangkan plus, itu salah satu keunggulan. Wow, jadi metode Presbyon ini hanya ada di Surabaya. Hanya ada di loh, Surabaya, People. makanya walaupun jauh-jauh yang penting nih, jadi aku nggak mungkin kalau di tempat lain banyak ya, cuman kan aku nggak mau, aku pengen semuanya tuntas, dalam arti kata plus aku hilang, silinder aku hilang, minus aku hilang. Wah, NAC People bisa lihat sekarang Bunda Oki udah, padahal baru kemarin nih ya operasi, Baru kemarin. tapi lihat sih guys. Tapi saya udah bisa masa depan nih. Itu asli lasik itu sebenarnya. Kalau asli lasik biar itu. Iya, biar Oh, biar itu. Dia bisa lihat cowok lebih cakep. Kacau. Emang Kak Ica ini. Sama nambahin juga boleh. salah satu kelebihan dari NEC yang pasti fasilitas yang dikasih ke pasien sih, itu yang aku rasain beda gitu. Dari awal sampai di Surabaya gitu, gimana kita ditreat dengan baik. Dari semuanya sampai pulang pun diantarin segala macam, itu sih yang aku rasa fasilitas yang mungkin belum ada di tempat lain gitu. Sama di sini doang pasien tegang bisa numpang tidur. Ya, kalau aku waktu lasik tegang, aku sudah tidur. Biar rileks gitu. Biar ya. rileks gitu. Betul. Nah, terus emang dokter-dokter di sini tuh keputusannya tuh berdasarkan tim, bukan perorangan. Jadi nanti solusinya lebih solutif gitu. Iya, betul. Jadi memang nggak cuma dokter yang mutusin, tapi semua nih. Kayak aku juga berasa kan, yang ini, oh ini kayaknya harus begini, harus begitu. Oh, berarti memang nggak hanya satu pihak yang memutuskan. Berarti nggak cuma satu dokter Satu gitu dokter. ya Bun ya. Oke. Nah, terus mungkin ada kejadian unik apa nih pada saat lasik di National Eye Center? Apakah yang lebih? Saya mulai yang jawab. Kan saya udah wawancara. Iya udah coba. Pengen tahu. Alumni Karena aku tuh lucu kalau liat Bunda di wawancara tuh ya. Dia tuh kalau bingung nanya ke aku langsung. Aku langsung dilempar. Jadi suka tiba-tiba Jadi nanya. sasaran empuk ya. Bukan uniknya tuh adalah karena ini nggak tahu unik, nggak tahu satu kesalahan buat aku ya.
Karena sebelum aku menjalani lasik ini, aku udah lihat dia lasik duluan. Oke. Ternyata lebih tegang di saat kita lihat, karena kan kita lihat nih di monitor itu dia ada di dalam ruangan, kok begini ya, tapi kok dilihat dia santai gitu. Jadi mungkin yang bikin aku lebih tegangnya ya karena aku pernah lihat prosesnya gitu loh. Mungkin kalau kayak dia kan udah dia tinggal jalanin aja kan, nggak perlu lihat. Itu sih kemarin tegangnya itu kan. Tapi pas menjalani udah relax aja. Lebih relax justru, santai aja. Oh ya udah, hanya ikut, yang penting kita ikutin arahan dokter, beres. Pas masuk ke ruangan tuh, ruangan Oka itu feel-nya gimana tuh? Wah, yang pasti ya tegang pastilah gitu kan, karena apalagi ini menyangkut mata itu kan. Ini teman ya udahlah, Bismillah aja, aku percayakan semuanya sama tim dari NEC. Terus ya Bismillah lah, walaupun diketawain juga sama dia di awal. Ya emang keluarga sih orangnya nothing tulus sih. Jadi apapun yang dikerjain udah lakuin aja lah gitu. Sebenarnya nggak ada takutnya gitu. Karena dia belum lihat, karena dia nggak lihat di awal. Coba kalau kamu udah nggak lihat, jadi. nah kamu kan lihatnya kamu udah menjalani baru lihat. Kalau aku lihat Oh iya, dulu betul. menjalani. Bun, kejadian yang saya alami selama hidup lebih sering. Itu sih gak ada apa-apa dibanding. Hah? Gak usah ke situ. Kalau Kak Ica sendiri pada saat itu kan sebagai alumni gitu ya, daripada Bunda, wah gimana nih feel-nya pada saat masuk ruangan itu? Sama juga atau gimana? Jadi kenapa aku bisa tenang? Karena memang penjelasan dari dokterku waktu itu pun sudah sangat jelas gitu. Dan aku punya prinsip gini aja, sama kayak kita kalau lagi naik mobil, kita harus percaya sama supirnya. Mau supirnya itu siapa ya harus percaya sama dia, karena dia yang bakal pegang nahkoda kita bakal kemana gitu. Nah ketika di ruang operasi ya aku bakal percaya sama dokterku dan tim, ya udah nggak bakal ya mau gimana. Aku nggak bisa apa-apa, aku percaya sama dokternya dan percaya sama Tuhan, udah. Tapi penjelasan dari dokternya menenangkan ya? Menenangkan, enak banget. Pembawaannya selama operasi enak banget. Makanya setelah operasi aku nggak tegang, Bunda kan masih tegang, masih gini-gini. Aku malamnya langsung tes biliar. Waduh. Tapi nggak boleh dicontoh ya teman-teman, itu Agak bandel dikit ya. itu pasien bandel. khusus mutan kayak saya ini. Jangan. Terus tempat dan layanan apa sih yang di National Eye Center tuh kayak, ya ampun ini di tempat lain kayaknya nggak ada deh gitu. Saya lupa itu pernah saya jawab itu. Pernah ini nggak sih Kak? Pencet-pencet squishy yang di ruangan operasi tuh loh. Oh iya, itu nggak tahu kenapa ya, itu nggak tahu memang suges atau gimana, tapi cukup membantu sih, Cuma kalau aku biasa karena dingin aja, karena dingin nggak ada yang bisa dipegang, Itu juga aku malam tekan. aku juga megang begitu. Iya. Karena yang bikin aku tegang kemarin adalah saat disuruh fokus satu titik. Oh iya betul. Karena titiknya kelap-kelip, toto hilang. Di sini kelap-kelip, sini kelap-kelip. Sempet sih di Ulang. Titiknya kelap-kelip, udah nggak fokus. nggak fokus tuh. So di sini ada kelap-kelip lagi. Kalau ada kelip lagi, kelip pindah ke sini nggak kelap-kelipnya? Dia berdua gitu, enggak ya? jadi kemarin sempat itu sih pasti deh. Makanya di mata yang justru yang untuk di mata yang kedua ini aku malah yang pertama nih malah lancar, yang kedua itu malah ayo fokus jangan kemana lagi. Tapi justru itu paling seru. Oh mungkin fun fact-nya gini. Kamu Jadi setelah proses operasi ya kan, ngobrol-ngobrol lah sama tim kan, aman gimana? Iya aman semua alhamdulillah. Sakit gak, ada perih atau gimana? Enggak, aman dok, aman. Terus akhirnya dokterku waktu itu ngomong, jadi Kisha ini salah satu pasien yang spesial karena dengan minus setinggi itu sebenarnya bisa jadi nol, dan juga waktu operasinya sangat cepat, yaitu cuma 15 menit setahu gua. Wah. Cuma 15 menit itu dari awal masuk sampai dia keluar lagi. cuma 15 menit Bener-bener cepet banget. dengan ketinggian minus 775, silinder 225, terus minus 7, silinder 275 apa berapa gitu, pokoknya tinggi lah pokoknya. Tapi bisa sampai 0 gitu. Kebanyakan enggak. Ada juga orang yang nggak bisa sampai 0, Iya. tergantung kondisi matanya kan ya. Betul. Tergantung kondisi mata. Bukan dokter yang nggak kompeten loh ya, tergantung kondisi jangan mata salah kalian. ya. Terus salah mata kalian nyalain dokter lagi. Mata kalian yang salah, ya kan? Gitu. Kalau Kak Ica dengan dokter Dini ya? Iya, Kalau dokter Dini.
Dengan Dr. Lucita. Dengan Dokter Rucita nih teman-teman, dan feel-nya sama ya, menenangkan juga. Menenangkan juga, lebih enak sih gitu ngasih taunya, nggak yang bikin kita lebih tegang tuh. Oke, wah emang ibu dan anak yang sweet banget nih guys ya. Oke, jadi mungkin ada closing statement nggak Bun? Jadi untuk Bunda dan Kak Ica deh, buat NSC people di luar sana mungkin yang memiliki pengalaman dan kondisi yang sama ya, mempunyai struggle kacamata, mau ada pesan-pesannya gitu nggak? Silakan dari Bunda dulu. Jangan takut, banyak orang di luar sana takut untuk lasik. Betul. Ya jangan takut. Jujur lasik ini enak banget karena kita juga bebas kacamata, nggak perlu lagi cari-cari kacamata, dan yang pasti aku saranin untuk lasik di National Eye Center. Kenapa? Karena di sini semuanya kalian bisa dapetin kenyamanan, bisa dapetin yang mungkin di tempat lain nggak didapetin, di sini ada. Pokoknya sini lengkap, paket lengkap lah. Kita ada yang makan. Silakan nih Kak Ica. Kalau dia kan bagian menambahkan cara anaknya. Editor tambahin background sedih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penderita minus dan slinder selama 10 tahun lebih. Dulu saya susah sekali beraktivitas menjalani sehari-hari saya. Tapi alhamdulillah setelah lasik saya bisa bebas dari penderitaan saya selama ini. Saya sekarang sudah bisa beraktivitas dengan normal. Saya bisa ngeledekin orang yang matanya minus sekarang. Dulu saya diledekin mulu. Nggak, bicara teman-teman. Jadi sebenarnya gini sih, kalian mau sampai kapan gitu menurutku? Karena bener kata orang tua zaman dulu, kecuali Bunda ya. Kenapa jadi Bunda? Karena Bunda kalau sama penyakit kadang nggak sekeras itu. Kalau aku penyakit aku lawan. Nah sama kayak gini, dengan ada yang minus bukan diemin tapi dilawan gitu. Betul. Dengan cara dilasik. Karena yang enak juga kalian kok gitu. Dokter capek, timnya capek. Ya enak juga kalian karena mata kalian ini sembuhin gitu. Betul. Dan semoga dengan setelah lasik yang pasti kan bakal mempermudah juga kalian beraktivitas gitu, dan lebih lebih kompeten untuk mencari jodoh supaya nggak salah. Oh, lebih jelas ya lagi nih ya. masa depan ya. Ada yang minus terus sana nyari jodoh. Iya, kalau pas minus kan kalau lihat jodoh kayak kabur ya, kelihatannya cantik ganteng gitu ya. Ternyata pas Makanya ini kalau kemarin belum lasik belum tentu secantik ini. waduh. Karena udah lasik. Dan mudah-mudahan ya setelah lasik ini kan nggak perlu pakai kacamata lagi, nggak perlu lepas-pasang ya, bisa dapat yang lebih jelas gitu kan ya kan. Amin deh, amin. Terima kasih Terima ya kasih, Bunda, Kak Ica. Semoga abis lasik di National Eye Center semuanya makin sukses. Amin. Harapannya semua tercapai dan cemerlang. Amin, gitu amin, ya. amin, amin, amin. Terima kasih. Dadah.